semuanya, masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Seorang bocah 10 tahun di Tenggamus tewas tenggelam akibat terseret ombak pantai. Supir selamat. Sebuah minibus ringsek akibat tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Natar, Lampung Selatan. 4 orang terluka. Gas LPG 3 kg langka. Warga di Mesuji beralih memasak menggunakan kayu bakar. Penyelundupan 2.500 ekor burung melalui pelabuhan penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan Senin siang digagalkan polisi. Burung asal Waikanan itu akan diselundupkan ke Cibitung, Jawa Barat dengan cara diangkut minibus. Burung yang disita jenis cucak ranting, cucak hijau, serindit, koksai, ciblek, dan kutilang sutra, dan burung yang dilindungi jenis murai batu. Dalam pengirimannya, ratusan burung itu dimasukkan ke dalam boks plastik berongga udara. Penyelundupan burung nyaris lolos dan baru diketahui polisi saat mobil yang dikemudikan Suprapto hendak masuk kapal Roro. Pengiriman ribuan burung ini dianggap ilegal karena tidak disertai dokumen resmi dari instansi terkait. Anggota KSKP Bakauheni melaksanakan patroli di wilayah pelabuhan. Ditemukan di antrian di dermaga 7 eksekutif pelabuhan Bakauheni. Ada mobil sedang antri mau naik kapal, kacanya terlalu gelap. Di senter-senter sama anggota nggak tembus, kemudian diketok lalu dibuka sama supir, ternyata isinya burung di dalam kemasan keranjang-keranjang, lebih kurang 75 keranjang. Polisi menetapkan Suprapto sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan polisi, Suprapto sudah 2 kali menyelundupkan ribuan burung ke Jawa Barat. Sekali pengiriman, ia mendapatkan upah 7 juta rupiah. Pemilik ribuan burung yang disita ini masih buron. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Sebilah senjata tajam jenis keris ditemukan polisi Polres Pringsewu saat menggelar razia di sejumlah lokasi rawan kejahatan Minggu malam. Barang bukti itu disita dari 2 orang remaja berinisial AA dan HJ. Keduanya langsung dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Pada razia lanjutan, petugas menyisir sejumlah lokasi lain di kota Pringsewu dan membubarkan sejumlah rombongan remaja yang sedang nongkrong dan minum minuman keras. Polisi menggeledah bawaan mereka dan memberikan hukuman push up untuk memberikan efek jerak. Ini kami berhasil mengamankan 2 orang masyarakat yang membawa senjata tajam dan masyarakat tersebut lagi dilakukan pemeriksaan di Polres Pringsewu. Untuk kegiatan ini kan rutin dilaksanakan seperti apa ini, Pak? Rutin, Pak. Rutin kami laksanakan setiap malam-malam weekend. Razia akan rutin digelar saat malam hari hingga menjelang dini hari. Ini sebagai upaya mencegah tawuran dan balapan liar. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Harga beras naik di kisaran 3 hingga 5.000 rupiah per sak isi 10 kg. Ini terpantau di Pasar Sentral Kota Bumi, Lampung Utara, Senin pagi. Harga beras kualitas premium kini Rp135.000 per sak isi 10 kg. Harga ini naik Rp3.000 dibanding sepekan lalu, yakni Rp130.000 per sak.
Beras kualitas medium naik Rp3.000 per sak yang kini jadi Rp118.000 per sak. Beras kualitas biasa di kisaran Rp9.000 hingga Rp10.500 per kilogram. Menurut pedagang, naiknya harga beras terjadi sejak 2 pekan lalu, namun kenaikannya bertahap. Meski harganya naik, namun stok beras di tingkat pedagang melimpah. 130, sekarang 133 sampai 135 untuk yang premium. Kalau yang medium 115, sekarang 117, 118. Kalau yang murah itu nggak ada, saya kosong. Kita stok ini biasanya dari mana, Bang? Kalau khususnya saya Lampung Tengah. Kita tahu nggak, Bang, kenaikan harga ini karena apa? Ya mungkin tadi kalau ada yang bilang nantinya ya mungkin paninya nggak seberapa bagus. Iya naik. Naik ya? Berapa sih naiknya? Ya bisa mencapai 10.000, 20.000. Kita tadi beli yang berapa? Itu yang 118. Berapa kilo? 10 kilo. Biasanya kita beli berapa? Ya biasanya dulu kan cuma 105. Sekarang naik ya? Iya. Sementara itu pihak Bulog Lampung Utara menjamin stok beras tercukupi hingga 6 bulan mendatang atau hingga akhir tahun ini. Stok beras di gudang Bulog Lampung Utara lebih dari 2.000 ton. Kalau aman-aman ini bisa mencukupi kebutuhan di Lampung Utara kurang lebih 6 bulan ke depan. Kalaupun nanti ada pengurangan stok dikarenakan ada pengeluaran baik itu SPHP ataupun bantuan pangan, maka ketika dia sudah mulai berkurang atau mungkin hanya cukup untuk 3 bulan ke depan, kita langsung dapat kiriman lagi dari kantor wilayah untuk pengamanan stok berikutnya. Untuk mengatasi kenaikan harga beras, Bulog meningkatkan pendistribusian beras hingga ke pedagang pasar. Berdasarkan data Bulog Lampung pada semester pertama tahun ini telah mendistribusikan 15.500 ton beras. Pendistribusian beras itu melalui 577 mitra yang tersebar seprovinsi Lampung. Kebutuhan beras di Lampung tahun ini diperkirakan sekitar 36.000 ton. Ardi Ohaba melaporkan dari Lampung Utara. Para petani getah damar kucing di pesisir barat menjerit akibat harga jualnya turun. Harga getah damar saat ini Rp12.000 per kilogram, sedangkan pada sebelum lebaran lalu harganya masih di kisaran Rp15.000 per kilogram. Menurut petani, harga getah damar itu dianggap tidak sesuai dengan biaya panen dan perawatan tanaman. Saat panen, petani harus bertaruh nyawa dengan memanjat pohon, mengandalkan seutas akar rotan yang dililitkan ke pohon. Ini posisinya udah 3-4 bulan yang lalu kan, ini kan damar masih mahal kemarin itu kan, ya omsetnya kalau kita upahnya beli damar ini bisa dapat 400 per hari. Tapi kalau sekarang kan posisi kan damar ini kan harganya anjlok, terus damar sekarang ini kan posisinya juga kan masih ada kembangnya, masih berbuah dia, getahnya aja ini kurang. Jadi otomatis pemasukan kita sekarang ini yang minimal ya 100 juga susah sekarang memang per harinya memang. Salah satu daerah penghasil getah damar kucing terbesar yakni di Desa Sukarame, Kecamatan Pesisir Selatan. Di desa ini mampu menghasilkan hingga 70 ton getah damar kucing per tahun. Pekon atau di Desa Sukarame ini memang dari dulu turun-menurun ya, penghasilan ekonomi masyarakat Pekon Sukarame ini dari damar mata kucing. Termasuk 50% per 70%-nya itu pendapatannya damar mata kucing. Getah damar sebagai bahan baku industri korek api, plastik, pernis, cat hingga kosmetik. Di Lampung, pohon getah damar bisa tumbuh subur hanya di Kabupaten Pesisir Barat. Para petani mendesak pemerintah membantu menaikkan harga getah damar supaya mereka tidak terpuruk. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.